Haleluya, selamat datang kembali di YouTube channel Willy Marpaung. Dan sungguh satu kebanggaan bagi saya bisa selalu membagikan firman Tuhan kepada saudara. Dan kalau mungkin beberapa hari ini kita tidak ada sharing firman Tuhan seperti biasanya, tapi saya persingkat dalam 1 menit ya. Itu luar biasa perjuangannya. Kenapa? Karena khotbah 1 jam di depan anak sekolah minggu itu gampang bagi saya. Khotbah 10 menit itu sudah mulai gampang bagi saya, ya kan? Karena dari mulai pelayanan saya Juli lalu, saya suka buat siaran langsung di Facebook 10 menit, 15 menit begitu. Kadang-kadang setengah jam kelewatan, ya kan? Tapi dengan YouTube ini sudah bisa 10 menit, it's okay. Dan saya buat 1 menit. Nah, ini dia yang baru. Jadi walaupun kita bisa jumpa di sharing firman Tuhan secara uraian panjang ini, mungkin sekali seminggu atau 2 kali seminggu, it's okay. Ini tentunya tidak akan mengurangi iman saudara, dan jangan unsubscribe channel ini, ya kan. Dan saya juga buat sharing firman Tuhan 1 menit. Nah, itu 1 menit itu perjuangannya luar biasa. Sekali rekaman itu mau 3 kali take, ya. Bersalahan, karena 1 menit itu harus dipergunakan sebaik-baiknya. Tapi saya nggak mau hanya itu aja saya bagikan. No, saya rasa itu nggak sepenuhnya. Saya juga mau bagikan yang sekitaran 10 menit kepada saudara, sehingga kita bisa sama-sama mengenal Tuhan, mengerti firman-Nya. Amin. Dan kiranya ini tidak mengurangi rasa bangga saudara kepada firman Tuhan yang saya sampaikan di channel ini, ya. Dan jangan lupa lah terus untuk mendukung channel ini. Silahkan subscribe, kemudian teman-teman bisa aktifkan lonceng notifikasi, sehingga setiap ada video terbaru teman-teman bisa mendapatkan notifikasi. Dan khusus kayaknya yang 1 menit itu bisa 1 kali sampai 3 kali 1 hari. Ya, doakan, mohon doanya, karena saya ini Willy ini nggak punya tim. Saya kerja sendiri, pegang kamera sendiri, ya, siapkan khotbah sendiri, semua sendiri bersama dengan Roh Kudus saja. Ya, kemudian jika teman-teman suka, bisa like video ini. Kemudian kalau saudara tadi ada pertanyaan, ada gagasan, boleh komen, dan juga bisa melalui medsos saya. Kemudian silakan share video ini, sehingga apabila kita diberkati, maka kita harus menjadi berkat bagi sekeliling kita. Amin. Nah, hari ini saya akan bahas buah firman Tuhan yang tentu sudah saudara pernah dengar, tapi saya akan bagikan kepada saudara bagaimana kita harus menjaga mulut kita, ya. Jaga mulutmu, oke? Jaga mulutmu. Saya akan bacakan dari Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi hidup dan mati dikuasai oleh lidah kita. Kita hidup atau kita mati itu tergantung daripada perkataan kita. Kita miskin atau kita kaya itu tergantung kepada perkataan kita. Kalau misalnya perkataan kita adalah perkataan yang kalah, perkataan kita adalah perkataan yang tidak beriman, maka itu yang jadi pada kita. Karena perkataan itu berkuasa adanya. Itu sebabnya hati-hati dengan perkataan. Katakan hati-hati dengan perkataan. Oke? Nah, hati-hati dengan perkataan. Apalagi perkataan yang seperti apa itu? Perkataan yang diucapkan berulang-ulang. Nah, karena di sini dikatakan siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Yang suka menggemakan itu artinya yang suka mengulang-ulanginya. Menggemakan itu kan diulang-ulangi. Misalnya, amin, 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 amin. Jadi kita itu mengulang-ulangi, ya, mengulang-ulangi perkataan yang kita ulang-ulangi, itulah maka itu yang jadi, ya. Kalau kau katakan aku bodoh, maka jadilah itu. Ya, kalau aku katakan aku nggak mau kejar orang berhasil, aku akan miskin terus, aku nggak pernah sukses, aku akan jomblo terus, itu yang jadi padamu. Itu sebabnya hari ini saya ajari, mari kita mengucapkan perkataan-perkataan yang menang. Mari kita ucapkan perkataan-perkataan yang positif. Mari kita ucapkan perkataan-perkataan yang membangun. Amin. Nah, saya akan bacakan bagaimana supaya kita bisa mengucapkan perkataan yang membangun. Dalam Matius 12 ayat yang ke-34. Matius 12 ayat 34b, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Jadi apa yang keluar dari mulut ini, itu meluapnya dari hati. Tentunya hati nurani kita, bukan hati yang menelan racun yang hari itu, ya kan. Tapi hati nurani kita. Itu sebabnya penuhi hati kita, isi hati kita, jaga hati kita dengan hal-hal yang baik. Karena kalau baik di hati, maka yang keluar baik. Ayat 35, Matius 12 ayat 35. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat akan
mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharanya yang jahat. Ayat 36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi ucapan kita ini berkuasa. Amin. Sebabnya kalau kita mau mendapatkan hidup yang baik, kalau kita mau mendapatkan hari-hari yang baik, kalau kita mau mendapatkan satu kebaikan, satu kebahagiaan, maka ucapkanlah kebaikan, maka ucapkanlah kebahagiaan. Engkau jomblo-jomblo jangan katakan tiap malam minggu, aduh kenapa tidak ada yang mau samaku, apakah sejelek apakah aku ini, kenapa tidak ada yang mau samaku. Jangan katakan demikian. Katakan kepada dirimu, apabila engkau misalnya bercermin, katakan engkau orang cantik, engkau orang ganteng, engkau orang sukses, engkau orang yang diberkati. Itu yang kau ucapkan, maka itu yang jadi padamu. Sebabnya penting sekali menjaga mulut kita ini. Amin. Nah, kemudian seberkuasa apa sih ucapan itu? Roma 10 ayat 9. Nah, di sini saya akan ajarkan saya akan bagikan bagaimana kuasa dari perkataan. Perkataan itu bisa mengubahkan neraka kita dari sorga. Artinya apa? Kita bisa berpindah mendapatkan keselamatan pun hanya dengan pengucapan, hanya dengan pengakuan. Ya, Alkitab mengatakan kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tapi kita diselamatkan oleh karena ucapan kita, pengakuan kita, kepercayaan kita kepada Yesus. Roma 10 ayat 9 sampai 10. Saya bacakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi ucapanmu bisa membawa ke surga. Karena kalau engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, maka engkau akan diselamatkan. Ya, maka engkau akan diselamatkan. Jadi kalau engkau mengaku dengan mulut, engkau akan diselamatkan. Sebabnya begitulah berkuasanya sebuah ucapan. Amin. Statusmu juga akan berubah kalau engkau mengucapkan sesuatu. Engkau para laki-laki, kalau engkau sudah dapat cewek ya kata orang Sulawesi. Kalau engkau sudah dapatkan cewek, ya, lalu engkau sudah mulai suka, dia juga mulai suka, sudah peka-pekaan ya kan, sudah PDKT-an ya kan. Nah, tapi kalau kau nggak mengucapkan apa-apa, maka kau akan jomblo seumur hidup. Tapi kalau engkau ucapkan kepada cewek itu, sayang atau dek, mau nggak jadi pacar kakak? Di situ ketika dia katakan aku mau kakak, nah berubah dari jomblo jadi pacaran, berubah statusnya kan, buat story WA masuk. Nah, jadi ucapan kita juga bisa mengubahkan status kita. Sebabnya penting sekali menjaga ucapan kita. Dan satu lagi, sebelum saya tutup, kita jaga ucapan kita agar jangan ada perkataan-perkataan kotor yang keluar dari mulut kita. Saya bacakan dari Efesus 4. Apakah saya bisa dapat ayatnya? Karena saya tidak membawakan catatan saya di sini. Efesus 4 ayat 29. Untuk saya ingat ayatnya ya. Ini hamba Tuhan tidak ingat ayat bahaya gitu. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi perkataan kita, umat Tuhan, orang Kristen, saya ingatkan, mari kita pakai perkataan-perkataan yang baik. Mari kita pakai perkataan-perkataan yang sopan. Amin. Juga di media sosial kita, mari kita menjadi berkat, mari kita menjadi terang, mari kita menjadi garam, mari kita gunakan kata-kata yang baik. Jangan ada kita yang juga berkata kasar atau juga menyebarkan hoax. Ya, ini perkataan ini bukan hanya di dunia nyata tapi juga di dunia maya. Jadi kita jaga perkataan kita baik-baik. Amin. Sehingga orang yang mendengar juga beroleh kasih karunia. Karena perkataan kita tidak menjadi batu sandungan, tapi kita menjadi berkat bagi orang lain, dan orang lain bisa mengenal Tuhan dari hidup kita. Saya berdoa kiranya sharing firman Tuhan 10 menit ini bisa memberkati saudara-saudara sekalian. Dan jangan lupa untuk memberikan subscribe kepada channel ini, kemudian aktifkan loncengnya supaya setiap ada video terbaru, dan nanti sharing-sharing firman 1 menit bisa memberkati saudara, bisa saudara lihat, saudara saksikan, dan juga silakan like, komen, dan juga share. Dan biarlah kita semuanya selalu ada perlindungan Tuhan, dijagai oleh Tuhan dan disertai oleh Tuhan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.